Haleluya, haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Apa kabar hari ini, Bapak Ibu Saudara? Pak Jo saja yang bilang dahsyat ini. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa, bertemu lagi dengan Bapak Ibu Saudara. Saya tadi pagi bilang bahwa berdiri di depan sini itu adalah sebuah hal yang indah karena saya seperti kembali ke tempat saya sendiri. Dan saya bersyukur saya disambut baik di sini. Nah, tidak berlama-lama, terima kasih kepada Pastor Lodi, Pastor Inge yang menjadi gembala dan juga wakil gembala Pastor Priska. Tadi malam saya lupa jam berapa tiba-tiba saya dihubungi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Puji Tuhan, buka Alkitab kita dalam Mazmur 139. Mazmur 139. Kita akan coba lihat ada beberapa ayat di sana, ayat pertama sampai ayatnya yang ke-6. Mazmur 139 ayat pertama sampai ayat yang ke-6. Mari kita baca bersama-sama dari ayat pertama sampai ayat 6, mulai dari untuk memimpin biduan Mazmur Daud, kita baca sama-sama sampai ayatnya yang ke-6. Ya, dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku, dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. 6. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi tidak sanggup aku mencapainya. Tidak ada mungkin di Alkitab kita yang dalam satu konteks perikop maupun satu pasal yang kemudian mendeskripsikan sebuah pengertian secara teologis tentang sifat dasar Allah. Seperti mungkin berulang-ulang kali Bapak Ibu Saudara mendengar khotbahnya, belajar firman-Nya bahwa sebenarnya Tuhan kita yang kita sembah, Allah kita yang kita sembah, dalam kajian teologisnya mempunyai 3 sifat dasar. Yang pertama yang disebut dengan omnipoten. Omnipoten artinya Allah yang maha kuasa. Kemahakuasaannya itu berkuasa melebihi jagat raya. Karena dia pencipta jagat raya. Jadi kemahakuasaan Allah itu betul-betul berkuasa, tidak ada yang bisa menandinginya. Kemudian ada yang namanya omnipresent, kehadirannya. Dia itu punya sifat dasar maha kuasa, yang kedua adalah maha hadir. Kehadirannya itu selalu ada jauh sebelum dunia dijadikan sampai setelah dunia ini selesai, itu Tuhan tetap Tuhan. Dia adalah Alfa dan dia adalah Omega. Dia bahkan mengendalikan waktu yang kita pahami dalam sebuah perjalanan waktu kronos kita. Tapi juga ada yang namanya omniscience. Omniscience itu adalah Allah yang maha tahu. Kemahatauannya bukan hanya sekedar maha tahu, tapi dia juga adalah sumber dari kemahatauan itu. Nah, Daud mau menjelaskan dalam sebuah pernyataannya dalam satu pasal, sebenarnya ini satu pasal penuh menjelaskan tentang semua hal itu, tapi saya coba baca 6 ayat pertama saja untuk kita bisa memahami bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Saya lebih khusus akan bicara tentang omniscience. Dia itu adalah Tuhan yang maha tahu. Tuhan yang maha tahu dilukiskan Daud itu seperti ini. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Perhatikan kata menyelidiki dan mengenal. Menyelidiki itu saudara, itu artinya tidak ada bagian-bagian sekecil apapun hidup kita yang tidak diketahui Tuhan. Karena itu diteliti betul-betul, diselidiki betul-betul.
setiap hidup kita. Dan tahu Daud ngerti betul. Seorang yang bukan siapa-siapa, yang hanyalah seorang pengembala kambing domba 2-3 ekor banyaknya. Tapi kemudian diangkat Tuhan ke level raja. Seorang yang tidak terpandang bahkan oleh orang tuanya sendiri. Tapi kemudian dipromosikan Tuhan sampai ke level raja. Dan Daud tahu betul Tuhan telah menyelidiki semuanya. Samuel bahkan gak tahu itu. Ayahnya saja nggak tahu bahwa ada seorang anak yang potensial dalam rumah mereka. Dan ketika Samuel datang untuk mengurapi menjadi raja, anak-anak lain yang disodorin untuk diurapi. Kenapa? Karena memang ayahnya nggak tahu bahwa ada sesuatu yang ada dalam diri Daud. Sesuatu hal yang sangat potensi dalam diri Daud yang penting untuk dikaji, penting untuk dilihat, penting untuk diselidiki. Dan ketika semua orang gak tahu, Daud bilang, Tuhan tahu. Amin. Haleluya. Ayat 2 dia bilang begini, engkau mengetahui kalau aku duduk dan berdiri, engkau mengerti pikiranku dari jauh. Jadi Daud coba mendeskripsikan secara rinci betul-betul bagaimana Tuhan tahu seluruh keberadaan Daud. Engkau memeriksa aku. Kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku kau maklumi. Perhatikan ayat 4. Sebab, ini yang hebat. Sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah kau ketahui ya Tuhan. Bahkan sampai Daud belum ngomong, Tuhan sudah tahu. Dengar baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan ngerti apa yang ada di mulut saudara hari ini. Tuhan ngerti apa yang ada di pikiran saudara. Tuhan ngerti apa yang ada di hati saudara. Tuhan kita maha tahu. Memang perlu sesuatu yang kita deklarasikan kepada Tuhan. Memang penting ada hal yang perlu kita ngomong ke Tuhan. Tentang apa yang menjadi keinginan hati kita. Tapi sesungguhnya Bapak Ibu harus tahu. Sebelum semuanya terpikirkan oleh saudara. Tuhan tahu apa yang saudara mau katakan. Ini secara penuh mau menjelaskan tentang sebuah konsep omniscience-nya Allah. Itu luar biasa. Tidak ada orang yang bisa mengerti pikiran orang lain. Hati orang lain. Gak ada orang yang bisa mengerti. Saudara bisa sudah sekian lama berumah tangga tapi gak bisa memahami apa yang menjadi pikiran suami, pikiran istri, pikiran anak-anak dan pikiran orang tua. Tapi kalau catatan ini saudara periksa, Alkitab bilang dalam catatan, sebuah catatan syukur Daud tentang apa yang telah dia alami dalam sebuah pengalaman perjalanan hidupnya. Bahwa apa saja yang dia pikirkan bahkan sebelum keluar dari mulutnya, Tuhan tahu. Tapi saya tertarik pada ayat yang kelima ini. Ayat kelima bagi saya menjadi kunci dari semuanya. Ayat 5 bilang begini, dari belakang dan dari depan engkau mengurung aku dan engkau menaruh tanganmu ke atasku. Ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari ayat ini. Yang pertama, konsistensi. Bilang semua, konsistensi. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang konsisten. Dia konstan terus. Dia tidak pernah berubah. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dari masa lalu sampai masa depan. Secara konsisten di atas hidup kita. Ya, kita saja yang terus-menerus berubah. Pasang surut, naik turun, tergantung situasi, tergantung mood. Kalau mau melayani, kalau mood bagus enak melayani. Kalau lagi mood nggak bagus Pak Pendeta, ya kalau siapa yang menjadi koordinator pelayan altar di sini, langsung WA, jangan dulu lah saya jadi WL, jangan dulu jadi singles. Kenapa? Aduh lagi nggak mood, lagi banyak masalah. Kita nih yang tidak konsisten. Tapi Tuhan yang saudara sembah, dengar baik, Tuhan yang selalu konsisten. Dari masa lalu sampai masa depan kita. Penting sekali kita memahami tentang konsistensi ini Bapak Ibu Saudara. Orang Israel itu selalu Tuhan mengerjakan itu sudah sangat terpola. Sesuatu yang akan Tuhan buat bagi orang Israel itu sudah sangat terpola. Dan bisa dipelajari. Seharusnya ya orang yang memahami
itu sudah bisa memahami dengan jelas pola Tuhan bagi orang Israel dan juga bagi derap langkah gereja Tuhan masa kini. Seperti ini, Tuhan bilang begini kepada orang Israel bahwa aku akan mengirimkan kepadamu hujan pada awal musim dan hujan pada akhir musim. Sudah tahu untuk apa itu hujan awal dan hujan akhir? Hujan awal itu gunanya untuk mereka menanam. Ya, menanam. Menanam gandum dan jelai dan semuanya. Hujan awal itu selalu dimulai di bulan kita sekarang, dimulai sekitar bulan akhir September, Oktober, ya. Nanti kemudian panennya biasanya itu di bulan April dan bulan Mei. Itu panen. Itu hujan awal. Hujan awal untuk apa? Untuk mereka menanam jelai, untuk mereka menanam gandum dan yang lain sebagainya. Tapi juga ada hujan akhir. Untuk apa hujan akhir? Di hujan akhir ini adalah untuk memastikan apa yang mereka tanam itu mereka akan tuai. Jadi dalam perjalanan ini, kalau mereka nggak punya konsistensi dengan Tuhan, bisa saja sudah ada hujan awal, tapi kemudian Tuhan tidak mencurahkan hujan akhir. Ya, untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa ada miss di sini. Di antara hujan awal dan hujan akhir, Israel orang percaya umat Tuhan itu berlaku jahat di mata Tuhan, berlaku tidak benar, sehingga terjadi gagal panen di situ. Dan gagal panen itu bukan dari pihak Tuhan, itu karena tidak konsistennya orang percaya, orang umat Tuhan pada waktu itu. Jadi hujan awal yang harusnya diberikan, tapi pada waktu hujan akhir itu enggak diberikan lagi. Tapi Tuhan janji begini, aku akan berikan kepadamu hujan pada awal musim, tapi juga hujan pada akhir musim. Untuk apa? Untuk memastikan bahwa apa yang ditanam pasti akan dituai. Semua yang telah dilepaskan dalam bentuk benih, itu akan dituai dalam bentuk hasil. Tapi perlu konsistensi. Dan Tuhan sudah mengajarkan kita tentang apa yang namanya konsistensi itu. Umat Tuhan dengar baik, kita perlu konsisten dengan Tuhan. Terus menerus, ada banyak hal yang bisa merubah konsistensi kita. Ada banyak hal yang bisa merusak hubungan kita dengan Tuhan. Tapi apapun itu perhatikan baik, kita harus terus konsisten. Tuhan itu, kalau sudah baca dalam kitab ya Perjanjian Baru, ditulis begini, bahwa konsistensi Tuhan itu sampai dicatat begini. Di saat engkau tidak setia, Tuhan tetap setia. Oh haleluya. Itu konsistensi. Itu rasa cinta kita pada Tuhan harus konsisten. Jangan lekang oleh waktu. Jangan berubah oleh situasi. Jangan kemudian hanya karena nggak suka, perasaan yang terganggu, merusak hubungan kita dengan Tuhan. Ya, Tuhan itu pada ayat ini bicara tentang Dia betul-betul konsisten atas hidup kita. Kita ada di minggu terakhir di tahun 2025 di bulan Januari. Tidak lama lagi mau Natal saudara, tinggal 11 bulan. Ya, udah gak lama, tinggal 11 bulan. Perjalanan kita baru 1 bulan, masih ada bulan-bulan yang lain di depan. Tapi konsistensi itu harus dibutuhkan. Konsistensi dengan Tuhan harus dibutuhkan. Kita pasti akan ada ups and down. Ya, ada waktu di mana kita seperti ada di lembah-lembah, di puncak gunung dan di lembah-lembah. Ada waktu di mana seperti kita, aduh gimana ini. Hidup ini terasa seperti sulit untuk dikendalikan. Tapi konsistensi akan menolong kita tetap ada di track yang benar di dalam Tuhan. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan. Ya, yang kedua yang perlu kita pelajari di sini adalah ini. Kata dari belakang. Semua bilang dari belakang. Ulang, bilang dari belakang. Saudara, Tuhan itu, Daud bilang, dari belakang ia mengurung aku. Tapi bukan hanya dari belakang. Tapi kemudian dia bilang, dari depan juga engkau mengurung aku. Dari, kalau ini belakang, kalau dalam perjalanan ini belakang, dari belakang Tuhan mengurung dia.
dan dari depan juga Tuhan mengurung dia. Ya, mari kita akan pelajari bersama-sama. Kenapa sih perlu Tuhan di belakang kita? Kenapa Tuhan harus mengurung kita dari belakang? Tuhan konsisten, tadi di bagian pertama kita pelajari. Tapi pada bagian lain dikatakan dia mengurung kita dari belakang. Harus ada Tuhan di belakang kita. Kita kan selalu bilang Tuhan siapkan hari depan yang penuh harapan. Tapi kita kadang-kadang lupa menaruh Tuhan. Percaya bahwa ada Tuhan di belakang kita. Di belakang kita telah kita lewati dua hal. Secara garis besar ada dua hal yang telah kita lewati. Yang pertama adalah kesuksesan kita. Harus ada Tuhan di situ. Kenapa? Ada banyak orang yang sukses di masa lalu, tapi kemudian pada masa kini dia sombong. Harus ada Tuhan di sana. Tuhan yang mengendalikan masa lalu kita. Tuhan yang harus ada di sana supaya kehebatan, popularitas, apa saja yang pernah kita dapat di masa lalu, semua pencapaian kita di masa lalu, ada Tuhan di sana yang membuat kita sampai hari ini tak mawas diri. Semua hanya karena Tuhan. Amin. Ini banyak kali orang gak sadar. Kita selalu terjebak kepada romantisme masa lalu. Kita hebat, kita diberkati, kita diangkat Tuhan di masa lalu. Ada banyak orang gak bisa melangkah ke masa depan karena terjebak kepada semua keberhasilan di masa lalu. Dia takut nanti saya ambil keputusan, waduh bahaya nih. Jangan-jangan gak bisa sama seperti masa lalu. Harus ada Tuhan di sana. Haleluya. Kalau enggak bahaya saudara. Kalau enggak ada Tuhan bahaya. Ada banyak orang Kristen yang masa lalu hebat, dipakai Tuhan, doa secara luar biasa, diangkat oleh Tuhan, dipromosikan oleh Tuhan. Tapi karena tidak membiarkan Tuhan tetap ada di sana, di masa lalu, sekarang dia jatuh. Jadi sombong, jadi tinggi hati, jadi angkuh, jadi bisa melakukan apa saja yang dia bisa lakukan. Kenapa? Karena selalu merasa hebat di masa lalu. Tapi hal yang kedua yang harus sudah tahu di masa lalu, bukan hanya keberhasilan. Ada banyak hal yang buruk yang telah kita lewati. Ada banyak hal yang salah yang telah kita lewati. Ada banyak hal yang keliru yang telah kita lewati di masa lalu. Dan itu seperti beban untuk membuat kita susah melangkah ke masa depan. Bukan hanya keberhasilan kita di masa lalu harus ada Tuhan. Bukan hanya kehebatan, promosi-promosi Tuhan di masa lalu yang harus ada Tuhan di sana. Tapi semua langkah-langkah salah kita di masa lalu, keputusan-keputusan salah, semua hal yang keliru, semua hal yang tidak benar di masa lalu harus ada Tuhan di sana. Dan Tuhan harus mengurung kita. Bukan hanya dari masa depan, tapi dari masa lalu. Kenapa? Karena banyak kali ini jadi beban. Saya suka lihat Facebook saudara, selalu muncul di Facebook saya kalau Ibu Keke lagi nge-gym. Waduh, kenapa saya suka lihat? Karena saya seperti terintimidasi begitu. Dulu saya nge-gym saudara, sampai saya punya kartu VIP untuk pakai di semua tempat di Celebrity Fitness. Ya, saya dipengaruhi oleh gembala saudara waktu itu. Jadi walaupun mahal, ikut semua. Tapi ya begitulah kalau orang ikut rame. Gak pernah jelas. Yang saya ingat saya ke MM, nge-gym. Ya, waduh, udah mulai semua saya coba semua alat-alatnya. Tapi habis itu lapar. Waduh, saudara tahu, untuk menghemat budget saya makan di kantin mall itu. Kan pas keluar tempat gym itu ada kantin-kantin mall, kantin bukan yang restoran di dalam, kantin karyawan. Makan murah kan dan banyak. Waduh, makan. Ya pulang ke rumah, keringat-keringat. Rini bilang habis ke gym, padahal habis makan. Dan saya temukan jawabannya dari Pastor Lodi. Orang nge-gym ini supaya bisa makan semua. Kalau Ibu Keke beda loh. Saya lihat dia mulai angkat beban untuk kesehatan. Ya, sekarang saya lihat udah mulai boxing. Makanya tadi saya bilang, Bang, udah pernah kena tinju belum dari
Saya dulu suka bercanda dengan Ibu Keke, tapi sekarang agak takut juga. Ini karena saya lihat sekali dia pukul itu yang pelatih goyang juga saudara. Aduh itu repot. Tapi di gym itu beban itu berfungsi untuk apa? Untuk membuat kita sehat, membakar kalori dan yang lain sebagainya. Tapi beban masa lalu enggak. Itu akan merusak perjalanan hidup kita. Beban apa yang ada di masa lalu kita yang tidak ada Tuhan akan merusak konsentrasi kita. Makanya harus ada Tuhan di sana. Amin. Haleluya. Iblis akan mengintimidasi terus. Ingat ya, nggak main bass, nggak lupa tuh masa lalu ini. Priska, Priska ini juga saya kira di CLC sini banyak sekali yang jadi WL andalan saudara. Saudara kalau buat rekaman pasti meledak kaset-kasetnya. Sorry. Nggak apa-apa, memang ini kenyataan. Ya. Betul saudara. Ya, tapi perhatikan. Kalau kita membiarkan iblis ngerecokin masa lalu kita. Dan kita tidak membiarkan ada Tuhan di sana. Itu jadi beban untuk kita terus melangkah di hari depan. Daud punya masa lalu bukan mudah untuk dilewati. Seorang yang tamak, seorang yang rakus, seorang yang menurut Nabi Nathan, dalam teguran Nabi Nathan, itu dia mengambil istri Uria bukan dilihat dari persinahan dia saudara. Persinahan itu terlalu kecil di mata Nabi Nathan. Tapi bagi Nabi Nathan dia sangat tamak dan dia serakah. Nabi Nathan bilang begini kepada Daud. Ada seorang yang kaya raya, yang punya segala-galanya, yang mau buat acara, buat pesta. Tapi dia datang kepada seorang yang miskin dan mengambil lembu satu-satunya dari yang miskin. Itu bicara tentang ketamakan. Bicara tentang sebuah keserakan dan itu dilakoni oleh Daud. Seorang raja yang sampai hari ini diagung-agungkan bagi bangsa Israel. Ditegur oleh seorang nabi. Sudah tahu Daud bukan sadar, dia malah bilang, bunuh orang itu, kurang ngajar dia. Kalau dia orang Manado, dia bilang bajingan memang satu itu. Ya. Tahu enggak Nabi bilang, Daud, songana itu. Sudah bayangkan dia punya malu luar biasa. Tapi kemudian saat itu Daud berubah. Saat itu Daud lepaskan semuanya. Dia duduk dalam debu, dia berkabung dan dia teriak kepada Tuhan, jangan ambil rohmu daripadaku. Tuhan boleh ambil tahtaku, Tuhan boleh ambil hartaku, tapi jangan ambil rohmu daripadaku. Dan sejak hari itu dia membiarkan Tuhan ada di masa lalunya. Dia tidak pernah terintimidasi oleh semua kegagalan di masa lalu. Dia tidak pernah dipengaruhi oleh semua keputusan-keputusan salah di masa lalu. Bahkan dia lebih giat lagi dengan Tuhan. Dia tidak peduli apa kata orang tentang masa lalunya. Dia tetap bergerak karena dia tahu ada Tuhan yang sudah menyelesaikan masa lalunya. Saya mau bilang dengar baik jemaat Tuhan yang saya kasih hari ini. Saya nggak tahu apa yang telah terjadi di masa lalu kita. Setelah sekian tahun lamanya. Ada problematika keluarga. Ada sebuah problem hidup hari-hari. Sebuah problem usaha pekerjaan. Ada hal-hal yang salah. Ada sebuah keputusan yang keliru yang pernah kita ambil di masa lalu. Dan itu menjadi bahan iblis untuk recokin perjalanan pelayanan. Perjalanan hidup kita. Tapi dengar baik saudara. Jangan takut. Tuhan mengurung kita. Bukan hanya dari depan. Tapi dari belakang. Bu Priska boleh maju ke depan saya dulu. Saya nggak mungkin panggil yang lain, saya mesti panggil adik saya satu ini. Saya mau jelaskan saudara tentang bagaimana Tuhan mengurung kita dari masa lalu. Karena kebetulan saya besar sekali, dia kecil sekali saudara. Tuhan itu mengurung begini. Dia kalau menghadap ke depan, Tuhan kurung begini dari masa lalu. Ya, semua diproteksi Tuhan. Dan iblis datang yang harusnya memanah Priska, itu gak pernah kena. Kenapa? Ada Tuhan yang proteksi masa lalu. Ada Tuhan yang kurung masa lalu. Ada hal yang buruk pernah terjadi di masa lalu. Ada keputusan yang salah yang pernah dia buat. Ada keputusan yang keliru yang pernah dia buat di masa lalu. Tapi tenang, setiap panah api iblis, ada Tuhan yang membentengi dia. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan dia. Sehingga tidak ada yang dapat menggagalkan cara Tuhan bekerja. Kenapa? Tuhan harus ada di belakang kita. Banyak kali kita ini salah.
Kita pikir tempatkan Tuhan di depan. Kita terus berjalan, kita terus fokus. Tapi kita lupa bahwa sebenarnya Tuhan juga harus ada di masa lalu kita. 2024 baru kita lewati, saudara. Ada banyak hal yang sudah terjadi di tahun 2024 dan tahun-tahun sebelumnya. Harus ada Tuhan di sana. Tidak semua keputusan kita tepat di tahun yang lalu. Tidak semua keputusan kita benar di tahun yang lalu. Ada keputusan yang salah. Ada keputusan yang keliru. Ada keputusan yang menyakiti hati kita. Hati suami, hati istri, hati orang tua, hati anak, bahkan hati Tuhan. Tapi tenang, hari ini perhatikan baik. Selama ada Tuhan di masa lalu kita. Selama ada Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Tidak peduli seburuk apapun masa lalu kita. Tuhan ada di sana dan mengurung kita dari semua panah api iblis, dari semua beban-beban yang ada di masa lalu, supaya kita bisa tetap tegak berdiri, berjalan di dalam Tuhan, melihat janji-janji Tuhan digenapi dalam hidup kita. Haleluya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya percaya ya Tuhan harus ada di masa lalu kita. Bilang semua sama-sama dengan saya, Tuhan harus ada di masa lalu kita. Ayo sekali lagi bilang, Tuhan harus ada di masa lalu kita. Oke, yang berikut, kalau saudara boleh lihat ya, selain Tuhan harus ada di masa lalu kita, Tuhan juga ada di masa depan kita. Karena dia bukan hanya mengurung kita di masa lalu, tapi juga sampai ke masa depan dia mengurung kita. Perjalanan hidup kita cuma Tuhan yang tahu. Kita bergerak dengan iman. Kita yakin di depan itu baik karena kita punya iman. Tapi betul baik atau tidak, kita nggak pernah tahu. Kita cuma bisa percaya. Yang tahu itu Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Tuhan yang maha tahu. Dia tahu masa lalu kita dan dia tahu masa depan kita. Ada dua hal yang perlu saya jelaskan di sini. Yang pertama, karena Tuhan yang tahu masa depan seseorang, maka jangan pernah suka menghakimi orang. Haleluya. Amin. Jangan selalu lihat orang dengan kacamatamu. Hanya karena masa lalu orang, saudara hakimi masa depan orang. Hanya karena hal buruk orang lain di masa lalu, saudara jadi hakim untuk menghakimi masa depan mereka. Kita telah membuktikan banyak orang yang menurut kita buruk di masa lalu, tapi Tuhan pakai dengan hebat dan luar biasa pada masa kini. Banyak. Ya. Dan saudara harus tahu, kita harus jadi orang yang paham betul. Cuma Tuhan yang maha tahu. Manusia itu cuma sok tahu. Ya. Dan bukan cuma sok tahu, suka cari tahu. Kepo. Langsung saya tahu pas dia tahu, aduh dia gosipin lagi. Tahu belum? Hah? Itu. Masa? Iya. Please kah? Yang siapa? Aduh. Kalau yang lain tersinggung bisa keluar dari gereja sini. Kalau Priska nggak mungkin keluar, wakil gembala. Haleluya. Semua bilang haleluya. Janganlah saudara, masa depan orang itu Tuhan tahu apa yang akan terjadi atas hidupnya. Mari kita belajar untuk respect kepada semua orang. Karena kita juga mau masa depan kita baik, orang respect atas hidup kita. Tapi yang berikut, Tuhan tahu itu masa depan kita. Mari saya ingin kita lihat beberapa ayat di sini ya. Ulangan pasal 11 ayat 12. Ini ada ayat 11 mulai. Ini Tuhan Musa menulis tentang sebuah penjelasan tentang apa yang akan dikerjakan Tuhan bagi bangsa Israel di sebuah negeri yang Tuhan sudah siapkan bagi mereka. Karena mereka sedang berjalan. Masa lalu mereka Mesir, mereka ada di padang gurun, dan masa depan mereka adalah Kanaan. Di dalam ayat 11 dikatakan begini, tetapi negeri
Kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang, apa saudara? Bergunung-gunung dan berlembah-lembah. Yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Perhatikan, negeri yang mereka akan diami nanti bukan tanah rata. Bukan. Tuhan sudah jelaskan masa depan mereka ada di sebuah tempat yang bergunung-gunung dan yang berlembah-lembah. Sudah tahu ada banyak bahaya yang ada di gunung dan juga banyak bahaya yang ada di lembah. Dan mereka akan ada di sana. Tuhan sudah bilang, bahaya menanti mereka di sana. Ada persoalan besar, terbukti mereka harus menaklukkan Yeriko, mereka harus menduduki tanah Kanaan, menghancurkan orang-orang raksasa. Itu sebagai bukti bahwa Tuhan sudah tahu tempat mereka di sana. Tapi untuk memastikan bahwa Tuhan bersama-sama dengan mereka, ya, ayat 12 Tuhan bilang begini, suatu negeri yang dipelihara Tuhan. Saudara harus tahu, tempat kita di masa depan kita mungkin sukar, mungkin sulit, tapi ada sebuah kepastian, negeri itu dipelihara Tuhan. Mata Tuhan Allah tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Itu sebuah penjelasan bahwa Tuhan selalu ada. Di awal tahun sampai akhir tahun. Sudah masuk tahun 2026, di awal tahun sampai akhir tahun. Tidak pernah tidak ada Tuhan dalam sebuah perjalanan tahun-tahun kita ke depan. Daud sudah tahu itu lebih dulu Bapak Ibu Saudara. Dan Daud bilang, Tuhan mengurung aku dari belakang dan dari depan. Coba lihat bagian lain dalam catatan dari Musa dalam Ulangan pasal 31 ayat 8. Ya. Ini untuk menjelaskan tentang apa yang ada di depan kita. Dijelaskan begini, sebab Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya kasihi dalam nama Tuhan. Banyak kali kita belum melangkah, kita udah takut. Banyak kali kita belum melangkah, kita udah patah hati. Banyak kali kita belum melangkah, kita merasa bahwa Tuhan ini mesti gimana ya. Tapi dengar, Tuhan bukan hanya ada di belakang kita. Tapi juga Tuhan juga ada di depan kita. Tuhan juga ada di masa depan kita. Kalau saya ingat 10-an tahun yang lalu, 10-15 tahun yang lalu waktu kita bersama-sama di sini. Gak ada yang pernah berpikir akan jadi seperti ini hari ini. Ya, saya gak pernah berpikir kalau yang main drum hari ini Samuel. Ya, itu luar biasa, Joshua hebat-hebat semua. Ya, yang veteran-veteran Pak Jo pemain musik sekarang sudah duduk manis. Ya, sudah banyak pemain-pemain baru. Nah, kita nggak akan pernah berpikir. Tapi kenapa bisa jadi seperti ini? Karena Tuhan sudah lebih dulu ada di sini. Ketika 15 tahun lalu kita bersekutu bersama-sama di sini. Tuhan sudah ada di masa depan. Siapa yang mau tahu Adam, kepala angin itu bisa diwisuda doktor. Aduh, nggak ada yang pernah sangka saudara. Ya, saya kalau waktu dulu Edom sama-sama, aduh Jo, benar betul Jo. Ya, ini yang paling kepala angin di antara dua orang, salah satu di Edom. Ya. Ya, ngerti gak kepala angin? Kepala ditiup-tiup angin begitu. Sehingga terombang ambing kiri kanan. Nakal saudara Edom ini dulu. Tapi siapa yang tahu? Saya mau bilang Tuhan sudah lebih dulu ada di sini. Ayo, siapa yang pernah menghakimi dia di masa lalu? Jo, keluarga yang pernah bilang, dan hari ini dia buktikan dia di wisuda doktor. Ya, orang saya yakin pemasukannya udah banyak juga sekarang itu. Ya. Gak ada yang tahu. Kalau Ibu Keke sama Pak David semua orang bisa prediksi lah apa yang terjadi masa depan. Karena udah mantap dari masa lalu. Tapi maaf,
tanpa mengecilkan yang lain. Saya tahu bagaimana saudara juga tertatih-tatih membangun keluarga, membangun ekonomi saudara, membangun hidup saudara. Kalau sampai survive sampai hari ini, karena Tuhan sudah ada di sini dulu. Dari sejak masa lalu itu kita tahu. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi saya tahu Tuhan tahu. Ya, saya tahu Tuhan akan bekerja semaksimal mungkin untuk kita. Sama seperti Daud telah menerima apa yang Tuhan telah kerjakan atas hidupnya. Saya percaya Tuhan mengerjakan secara hebat dan ajaib semua bagian yang perlu kita terima dari Tuhan. Gak usah takut saudara. Bergerak bersama Tuhan. Kita mungkin gak tahu, tapi Tuhan tahu. Kita mungkin gak lihat, tapi Tuhan mengenal setiap langkah kita. Alkitab bilang Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Dengar baik. Tuhan apa? Ayo yang kencang bilang apa? Tuhan. Kata Tuhan menetapkan itu sama dengan Tuhan berdaulat atas hidup kita. Dan kedaulatan Tuhan gak bisa diganggu gugat oleh apapun. Kalau Tuhan sudah taruh sebuah perjalanan atas hidup kita, kita tinggal melangkah ke dalamnya. Karena Tuhan yang mendesain semuanya. Tuhan itu ahli, dia maestro. Dia yang mendesain semua cerita hidup kita. Kita tinggal melakoninya. Kita tidak tinggal menjalaninya. Tuhan sudah desain semua. Blueprintnya udah ada pada Tuhan. Kita tinggal menjalaninya. Dan jalani itu dengan takut akan Tuhan. Dengan kesungguh-sungguhan hati. Supaya apa yang menjadi rencana Tuhan atas hidup kita betul-betul terjadi dan kita dipermuliakan oleh Tuhan. Apapun yang saudara doakan hari ini, percayalah ada Tuhan di sana. Selama ada, saya selalu bilang, selama ada kepentingan Tuhan dalam semua rencana kita, pasti berhasil. Pasti berhasil. Ya, ini Oma Linda, ini dia dulu. Siapa yang pernah tahu nih menjadi Oma begini? Aduh, muka masih cewek, tapi seomak ternyata. Ya, Oma Linda. Seomak dia, tapi muka masih tetap tidak ada perubahan sama seperti dulu. Joshua yang dulu imut-imut sudah ponakan sekarang. Ya, kita nggak pernah tahu apa yang sudah Tuhan desain atas hidup kita di masa depan. Tapi yang kita yakin pasti apa yang Tuhan sudah atur tidak mungkin tidak terjadi. Pasti akan terjadi. Karena Tuhan mengawal kita dari awal tahun sampai akhir tahun. Tuhan memberkati kita semua dengan limpahnya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dari awal nyanyikan kecil. Segala keadaan, waktu tetap Yesus yang mempesona hatiku. Di hidup dan kesempatan baru, di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri dan kesempatan baru. Mari kita bangkit berdiri semua. Yesus selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang.
hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selama. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Tuhan, amin. Harapanku tak akan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Bapak Ibu Saudara, Daud pernah mengalami sebuah fase, sebuah masa di mana dia harus mengakui kemahatauan Tuhan itu hebat. Karena dia bilang, Tuhan tahu apa yang ada di pikiran. Tuhan mengerti hatiku. Tuhan tahu setiap jalanku. Bahkan Daud dengan iman dia bilang bahwa Tuhan ada di belakangku mengurung aku. Tuhan juga ada di depanku mengurung aku. Dia mengatakan Tuhan ada di masa laluku. Semua pencapaian, semua prestasi, semua kehebatan hanya karena Tuhan. Tapi bukan hanya itu saja. Dia mau bilang ada kegagalan, ada kesalahan, ada hal yang keliru, ada hal yang salah yang pernah terjadi di masa lalu. Harus ada Tuhan di sana. Karena kalau tidak dia tahu betul bagaimana intimidasi iblis akan menghancurkan perjalanan dia. Dengar baik hari ini Bapak Ibu Saudara. Perjalanan kita Tuhan akan bawa kita ke depan. Dia akan bawa kita terus naik dan tidak turun. Jangan sampai beban masa lalu itu terus menerus kita bawa. Kita percaya Tuhan sudah menyelesaikan semuanya. Tuhan sudah membereskan semuanya. Kita berubah hari ini. Kita bilang Tuhan, aku mau maju. Aku mau melangkah ke hari depan yang penuh dengan harapan yang Engkau telah siapkan bagiku. Aku tidak peduli semua hal yang pernah terjadi di masa lalu. Tuhan sudah bereskan semuanya. Mari kita mulai memandang Tuhan. Kita mulai melihat pada Tuhan. Kita mulai bergerak dengan Tuhan. Kalau Tuhan pernah promosi saudara di masa lalu, Tuhan siapkan promosi yang lebih dahsyat lagi di masa depan. Kalau Tuhan pernah tolong saudara di masa lalu, Tuhan pasti akan menolong saudara lagi di masa depan dengan pertolongan yang lebih hebat lagi. Sambil angkat tanganmu katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, sambil mengangkat tanganmu, katakan bersama-sama sekali. Haleluya, sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami yakin kami mendapat sebuah kesempatan baru dari Tuhan hari ini. Untuk terus memahami bahwa Tuhan tetap Tuhan atas hidup kami. Tidak tergantikan Engkau. Tiada yang lain selain Engkau Tuhan. Tuhan yang mengendalikan hidup kami. Tuhan yang ada atas hidup kami di masa lalu kami. Tuhan juga ada di masa depan kami.
Dan kami percaya perjalanan hidup kami terus akan berjalan bersama dengan Tuhan. Hamba doa untuk semua umat Tuhan yang hadir hari ini. Apapun yang telah mereka lewati, semua perjalanan telah mereka lewati, apakah itu kesuksesan, kehebatan, kemasyhuran, atau semua hal yang buruk, hal yang salah yang telah menimpa mereka di masa lalu, ada Tuhan di sana. Tuhan yang sudah menyelesaikannya, Tuhan yang sudah membereskannya. Dan hati kami plong hari ini. Kami akan terus melangkah ke hari depan, ke hari yang cerah, hari yang penuh harapan, yang Tuhan siapkan bagi kami untuk kami raih bersama-sama. Terima kasih, terus berkati pelayanan di sini Tuhan. Berkati umat-umat yang datang dalam masalah, Tuhan sudah selesaikan dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang sedang ada rencana-rencana baru ke depan, ada harapan-harapan baru, Tuhan sudah ada di sana. Penerobos yang ajaib akan memberikan jalan lapang bagi umat Tuhan untuk menikmati semua rencana Tuhan. Kami juga percaya Tuhan bahwa Pastor Lodi, Pastor Inge sebagai gembala di sini terus ada dalam wibawa ilahi Tuhan. Sehingga mereka menjadi hamba Tuhan berdedikasi penuh dalam pelayanan. Membawa umat Tuhan terus maju. Membawa pelayanan di sini lebih berkembang. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Semua rencana ke depan dalam pelayanan Tuhan sudah ada di sana. Tuhan lebih dulu mengendalikan semuanya. Dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin bagi Tuhan. Berkati semua tim pelayan, wakil gembala, tim pelayan, majelis. Semuanya diberkati Tuhan. Tuhan bawa mereka terus naik dan tidak turun. Tuhan berkati apapun yang mereka kerjakan, dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk semua kami yang hadir ibadah hari ini. Kami membawa pulang berkat-berkat ajaib daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau kembali ke rumah kami masing-masing. Pimpin sertai kami dan tibakan di tempat tujuan dengan penuh selamat daripada Tuhan. Dan oleh karena itu semua umat Tuhan, tadakan tanganmu menengadah ke Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Persekutuan, penyertaan kasih karunia rohani dan buah-buah rohani yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus dalam hidup kita masing-masing. Memimpin menyertai kita semua mulai siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput kita semua mewarisi surga yang kekal, Yerusalem baru untuk selama-lamanya. Dalam satu nama ajaib kita panjatkan doa kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya.